warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Dewi Oktaviani Hasibuan dengan NPM 22710-235. Saya berasal dari Kabupaten Padang Lawas, Medan, Sumatera Utara. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart ataupun diagram alur untuk memenuhi tugas mata pelajaran algoritma dan juga struktur data yang dibina oleh Bapak Mezan Al-Khairi Kasuma MTI. Sebelum kita memasuki ke pembahasan mengenai apa flowchart, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah dari flowchart. Jadi teman-teman, flowchart pertama kali ditemukan dan juga diperkenalkan oleh Frank dan juga Gilbert pada tahun 1921 kepada anggota American Society of Mechanical Engineers ataupun ASME. Mereka ini memperkenalkan flowchart dengan tema langkah pertama untuk menemukan cara terbaik. Setelah mereka mempresentasikan mengenai flowchart ataupun diagram alur ini, tak lama kemudian Allen Magenson kemudian mengadopsi flowchart ini ke dalam kurikulum industri dan juga mengamalkannya. Allen Magenson ini jugalah yang pertama kali mengajari para pebisnis bagaimana cara kerja dari flowchart dalam menyederhanakan sebuah program. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memasuki mengenai apa flowchart. Flowchart adalah diagram ataupun bagan alur yang menjelaskan ataupun yang menampilkan proses-proses atau langkah-langkah dari sebuah keputusan terhadap suatu proses dari suatu program. Flowchart ini digambarkan dengan simbol-simbol dan juga dihubungkan dengan anak panah. Flowchart ini menjelaskan kepada kita mengenai simbol-simbol sehingga penjelasannya itu lebih singkat, lebih jelas, dan juga mengurangi kesalahpahaman di antara tim. Flowchart ini juga berguna ataupun berfungsi untuk menghubungkan program yang teknis dan juga non-teknis. Adapun jenis-jenis dari flowchart ini ada 5 jenis. Yang pertama ada flowchart dokumen, yaitu flowchart yang menampilkan alur ataupun bagan dan juga menghubungkan dari satu alur ke alur lainnya. Dan yang kedua ada flowchart proses, yaitu flowchart yang menggambarkan proses dari sebuah program. Dan yang ketiga ada flowchart program, yaitu flowchart yang menjelaskan kepada kita alur ataupun proses dari sebuah program komputer. Dan yang keempat ada flowchart system, yaitu flowchart yang menjelaskan kepada kita alur dari sebuah sistem yang terjadi di dalam sebuah komputer. Dan yang kelima ada flowchart schematic. Sebenarnya ini sama saja dengan flowchart system, hanya saja pada flowchart schematic itu dijelaskan kembali tentang foto-foto ataupun gambar-gambar sehingga orang awam lebih mengetahui dan juga lebih jelas dalam memahami flowchart. Adapun fungsi ataupun manfaat dari flowchart ini sangat banyak teman-teman, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama yang menjadi fungsi dari flowchart. Yang pertama yaitu untuk mempresentasikan sebuah program ataupun proses dengan simbol sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu untuk menyederhanakan sebuah program. Dan yang ketiga yaitu untuk merancang ataupun mendokumentasikan data, mendeteksi masalah dan juga memperbarui perangkat. Dan yang keempat yaitu untuk merancang fitur baru dan juga menambahkan fitur tambahan. Baiklah, kita memasuki kepada simbol-simbol daripada flowchart. Simbol-simbol flowchart ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbol arus, yang kedua simbol proses, dan yang ketiga simbol input ataupun output. Yang pertama di sini ada simbol arus ataupun alir. Yang pertama ada simbol panah, yakni menyatakan jalannya arus atau proses. Yang kedua ada simbol seperti aliran listrik, menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu yang ketiga ada simbol berbentuk lingkaran, yakni menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Dan yang terakhir ada persegi 5, simbol offline connector, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Adapun simbol yang kedua yaitu simbol proses. Teman-teman bisa perhatikan di sini, simbol yang pertama itu ada persegi panjang, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer.
Dan yang kedua, simbol manual, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, di sini ada berbentuk layang-layang, yaitu simbol decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Dan yang keempat, di sini ada berbentuk persegi 6, simbol predicate proses, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang selanjutnya ada simbol berbentuk tabung, yaitu menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program. Yang selanjutnya ada simbol keying operation, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang membutuhkan keyboard. Dan yang selanjutnya ada berbentuk persegi 3 tapi terbalik, ini namanya simbol offline storage, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang terakhir ada simbol manual input, yaitu memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Selanjutnya ada input atau output simbol. Simbol yang pertama di sini berbentuk jajar genjang, yaitu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Adapun simbol yang kedua di sini ada patched card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang selanjutnya ada simbol berbentuk seperti pesan, ini dikatakan magnetic tape, yaitu menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya ada simbol disk storage, menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya ada simbol dokumen, yaitu mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Dan yang terakhir ada simbol display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Di sini ada contoh dari penerapan flowchart. Penerapan flowchart ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pembuatan program komputer saja. Di sini saya mengambil contoh dalam pembuatan kopi. Teman-teman bisa lihat di layar, itu dimulai dari kata mulai, yaitu simbolnya itu terminal. Lalu dilanjutkan buka kemasan kopi, tuang kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata, dan selesai. Ataupun kopi siap dihidangkan. Tentunya dengan menggunakan flowchart seperti ini akan lebih mudah bagi kita dalam mengartikan sebuah program ataupun sebuah proses. Jadi tidak berbelit-belit dengan penjelasan yang panjang. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama simbolnya itu terminal. Terminal itu menyatakan permulaan atau akhir dari sebuah program. Dan yang kedua ada proses, yang ketiga juga proses, yaitu menyatakan suatu tindakan ataupun proses. Dan yang keempat simbolnya itu input atau output. Simbol input atau output ini menyatakan jenis dari proses tanpa tergantung jenis peralatannya. Lalu selanjutnya ada simbol proses juga. Dan yang kelima simbol proses juga. Dan yang terakhir ada simbol terminal, yaitu menyatakan akhir dari program. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu flowchart sangat membantu kita dalam memahami sebuah masalah. Karena flowchart ini menjelaskan kepada kita langkah-langkah ataupun sebuah proses dengan menggunakan simbol-simbol sehingga lebih jelas, lebih ringkas dan juga mengurangi kesalahpahaman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.